di Jawa Barat ini jangan hanya terpaku pada sekolah negeri gitu. Jadi kan PPDB selalu rame gitu ya. Memang masih ada kendala lagi Bu, menurut banyak sekali pendengar PRFM yang sering sampaikan di PRFM sendiri, bukan cuma sekolah negeri dan sekolah swasta, tapi sekolah favorit dengan sekolah non favorit. Apakah itu jadi kendala juga? Dengan sistem yang sekarang, kita kan menggunakan ada zonasi prestasi, kemudian ada afirmasi gitu ya. Nah, sekarang itu relatif antara sekolah satu dengan sekolah yang lain mulai berimbang. Aku mah masuk ke sini udah pakai jalan belakang. Emang ada yang nih jalan belakang? Gudang. Kebayang nggak? Iya sih. Saya harus ngejawab apa? Oh iya. Tapi yang saya sedih adalah kok anak itu dengan bangga menyampaikan ya apa yang seharusnya disembunyikan gitu. Ya, warga Jawa Barat dan juga pendengar Radio PRFM serta seluruh masyarakat Indonesia yang menyaksikan podcast catatan PRFM. Kali ini kami masih berada di Jabar Comment Center dan kali ini akan ada pembahasan yang menarik dan biasanya isu pendidikan sangat dinantikan oleh seluruh pihak, terutama para ibu-ibu ya dan juga bapak-bapak yang tentunya persiapan untuk melihat seperti apa sih kondisi terkini dan juga seperti apa sih program prioritas khususnya yang ada di pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang dikomando oleh Kang Ridwan Kamil dan juga Pak Uruzan Ulum. Kita akan coba membahasnya. Alhamdulillah sudah bersama saya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dr. Andes Wahyu Mijaya SH MSI yang sudah hadir di podcast catatan PRFM. Pak Wahyu, Pak Kadis apa kabar? Alhamdulillah baik kan. Kabar baik ya. Ini walaupun pendidikan lagi ramai ya Pak, tapi tetap fresh. Alhamdulillah ya Pak Kadis ya. Ceria. Terima kasih. Lalu juga bersama ahli pendidikan bersama Ibu Haji Evi Saleha MPD yang alhamdulillah kita reuni ya. Ketemu lagi setelah sebelumnya kan lama Ibu ya 5 tahunan betul lah. Di birokrasi Kota Bandung. Alhamdulillah kita bisa berjumpa bersama Bu Evi dan alhamdulillah segar bugar ya dengan outfit warna hijau yang membuat semakin segar. Tapi apakah kondisi pendidikan se-Jawa Barat sesegar narasumber kita pada siang hari ini? Kita akan coba tanya dari Ibu Evi dulu mungkin ya. Sebagai ahli pendidikan juga lama berkecimpung di dunia birokrasi, ya pendidikan juga mungkin seperti apa nih Bu kondisi pendidikan di Jawa Barat di bawah komando Kang Emil dan juga Pak Wu nih Bu Evi. Terima kasih Kang. Saya menyebutnya apa? Mang Ewok aja lah. Oh, Mang Ewok. Terima kasih Mang Ewok. Memang kalau dilihat dari perkembangan di 5 tahun terakhir, banyak sekali ya perkembangan bagus untuk pendidikan di Jawa Barat. Banyak inovasi-inovasi sekaligus juga meskipun gitu 2 tahun kemarin itu terkena pandemi, tetapi justru kita memperoleh kesempatan peluang untuk memanfaatkan segala daya upaya, misalnya memaksa semua jajaran pendidikan untuk bergerak dalam keterbatasan. Nah, ada banyak hal nanti mungkin Pak Kadis bisa bercerita, tapi kalau saya melihat dari indikator RPJMD yang selama 5 tahun ini setiap tahun selalu ada peningkatan. Meskipun Jawa Barat itu kan jumlah penduduknya lumayan terbanyak dan usia pendidikannya juga lumayan terbanyak begitu, sehingga seringkali juga menjadi tempat orang untuk melihat konsep-konsep dan lain sebagainya. Jadi kalau dilihat dari indikator kan sedikit ya kalau di RPJMD. Betul. Tapi sesungguhnya cuma nilai indeks pendidikan saja misalnya rata-rata lama sekolah, tapi sesungguhnya banyak hal sudah dilakukan termasuk reformasi di bidang pendidikan itu. Alhamdulillah tahun kemarin saya melihat Dinas Pendidikan memperoleh penghargaan dari Ombudsman, kemudian dari pelayanan publiknya memperoleh apresiasi. Itu menunjukkan bahwa meningkat kepuasan masyarakat. Betul, artinya berprogres ke arah yang baik. Ke arah yang lebih baik begitu. Baik. Lalu Pak Kadis, kalau tadi kan Bu Evi sudah menyampaikan ada progres yang menuju ke arah lebih baik, tapi
Mungkin bisa dijelaskan sama Pak Kadis terkait program prioritas dari Pak Gubernur dan juga Pak UU yang sudah dimandatkan ke Pak Kadis. Seperti apa tuh program prioritasnya? Baik, terima kasih Kang Fauzi. Jadi kalau kami di Dinas Pendidikan sesuai dengan mandat yang harus kami jalankan ya, beberapa program prioritas misalnya ada SPP gratis gitu ya. Alhamdulillah sampai dengan saat ini itu berjalan, terutama untuk di sekolah-sekolah negeri itu berjalan. Nah, sedangkan untuk yang sekolah swasta kita juga ada alokasi anggaran BPMU. Nah, itu juga berjalan sampai dengan saat ini. Besarannya memang fluktuasi ya, tapi rata-rata kita selalu terus ada alokasi anggaran untuk juga sekolah swasta. Nah, kemudian di luar itu untuk keluarga ekonomi tidak mampu kita juga ada alokasi anggaran juga. Jadi keluarga ekonomi tidak mampu yang kebetulan tidak lulus di sekolah negeri, nah kemudian lulus di sekolah swasta, itu juga kita tiap tahun ada alokasi anggaran juga untuk yang keluarga ekonomi tidak mampu. Nah, kemudian untuk peningkatan-peningkatan di sisi sekolah, misalnya SMK ya, di SMK itu kita ada BLUD untuk SMK. Sampai dengan saat ini kita mempunyai 35 SMK BLUD dan sekarang juga berjalan. Insya Allah ke depan juga kita akan setelah mengevaluasi progresnya, kita akan juga lanjutkan pertumbuhan untuk yang BLUD-BLUD-nya. Nah, belum lagi misalnya kita juga ada kerjasama industri. Jadi untuk di SMK ini kita juga bekerja sama dengan dunia industri, dengan dunia usaha, sehingga siswa-siswi kita ini tidak lebih bisa implementatif gitu ya dalam belajar, kemudian dalam nanti pada pelaksanaan pekerjaannya gitu. Selain itu juga sebetulnya kita juga memancing keinginan untuk berwirausaha gitu. Jadi tidak hanya sekedar tentang bekerjanya di industri, tetapi juga bagaimana mereka untuk bisa berwirausaha dan menciptakan lapangan kerja sendiri misalnya gitu. Nah, kemudian hal-hal yang lainnya sampai dengan saat ini untuk Jabar Future Leader Scholarship itu juga berjalan. Alhamdulillah sampai 2023 ini ada 6.414 penerima manfaat ya. Jadi sudah cukup besar gitu ya sampai dengan tahun ini, dan itu juga akan dilanjutkan terus sampai dengan 2024. Kita tetap mengalokasikan anggaran tersebut. Nah, kemudian di JFLS ini juga kalau dulu lebih ke yang di dalam Jawa Barat, universitas-universitasnya. Nah, sekarang kita juga buka tidak hanya yang di dalam Jawa Barat, tetapi juga yang di luar Jawa Barat, sehingga mahasiswa-mahasiswi yang orang Jawa Barat tetapi kuliahnya di luar Jawa Barat juga itu mendapatkan kesempatan untuk bisa mendapatkan beasiswa misalnya. Kemudian hal yang lainnya untuk membentuk karakter, kita juga memiliki kurikulum Jabar Masagi. Sampai saat ini juga kita terus memperluas jangkauan sekolah-sekolah, baik itu di sekolah negeri maupun sekolah swasta, SMA, SMK, SLB, kita terus, sehingga mudah-mudahan siswa-siswi kita bisa lebih memiliki karakter yang baik gitu ya. Nah, itu juga dilaksanakan. Nah, selain untuk pembentukan karakter itu juga selain Jabar Masagi ada sekolah berintegritas ya, ini ya. Nah, itu juga kita lakukan supaya karakter individu dari siswa itu terbentuk dari awal gitu loh. Jadi nanti mudah-mudahan ketika dia menghadapi di dunia nyata, kerja di dunia itu mereka sudah terbiasa dengan hal-hal yang baik misalnya gitu. Nah, kemudian untuk tadi misalnya Bu Evi menyampaikan terkait dengan rata-rata lama sekolah gitu ya yang sudah tercapai. Nah, kita juga punya program strategis yaitu SMA terbuka gitu. Nah, SMA terbuka juga sampai saat ini kita berjalan. Di 2022 aja kita ada 222 sekolah yang
melakukan SMA terbuka, sehingga yang jarak-jaraknya relatif jauh karena geografis gitu. Nah, ini kita bisa fasilitasi dengan SMA terbuka gitu. Nah, jadi berbagai program-program itu yang memang kita terus jalankan untuk meningkatkan berbagai hal terkait dengan pendidikan ini gitu. Nah, mungkin itu yang sementara bisa saya. Betul, karena bisa dikatakan kan ketika bicara soal pendidikan tuh sangat mendasar dan penting ya. Karena sekarang banyak tuh kasus gitu kan yang istilahnya banyak lah, terus karakter yang istilahnya anak zaman sekarang tuh rada beda gitu ya. Jadi ini program-program yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tadi ya, karakternya, atau juga tidak ada lagi alasan ya, mungkin gara-gara biaya dan sebagainya, pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya dan juga berinovasi untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan juga tadi berintegritas juga. Lalu Bu Evi, terkait tadi dengan berbagai program, apakah ada catatan nih dari ahli pendidikan sendiri, Bu Evi? Kalau saya sih ingin memberikan apresiasi ya, karena ini program-program yang tadi disampaikan Pak Kadis ini merupakan program-program baru yang memang memperhatikan kebutuhan masyarakat. Jadi misalnya saja Jabar Future Leaders, itu kan diperuntukkan bagi mahasiswa dengan pola pemberian beasiswa yang inovatif gitu, tidak hanya sekedar memberikan beasiswa tetapi justru bekerja samanya dengan, jadi si uangnya tidak diberikan kepada yang bersangkutan tetapi kepada perguruan tinggi di mana si anak itu ada gitu kan, itu berarti sesuatu yang inovatif. Mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan terus siapapun gitu ya nanti gubernurnya. Yang penting itu sih siapapun. Siapapun nanti ke depan gubernurnya. Karena ini untuk kesejahteraan masyarakat begitu ya. Lalu yang kedua, tadi Pak Kadis menyebutkan SMA terbuka, kemudian saya melihat partisipasi masyarakat, partisipasi pendidikan masyarakat itu sudah hampir lebih dari 90%. Kalau yang menengah itu hampir 93%. Nah, yang justru yang saya ingin apresiasi juga untuk yang pendidikan khusus bagi yang disabilitas. Nah, disabilitas itu sudah hampir 97%. Meskipun saya melihat kesulitan orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus ini, serta SLB yang memang berada sangat jarang begitu ya, tidak seperti sekolah-sekolah menengah lainnya. Tetapi inovasi Disdik ini luar biasa. Karena apa? Karena ada ULD, unit layanan disabilitas. Jadi teman-teman yang dari SLB-nya yang datang ke mendatangi anak-anak gitu. Karena saking jauhnya, misalnya kan ada SLB di Bandung Barat itu di dekat Saguling. Nah, sementara anak-anak yang di Padalarang, anak-anak yang kan jauh tuh ke Saguling. Nah, sehingga guru-guru yang di Sagulingnya mengumpulkan nih, di sini ada itu namanya unit layanan disabilitas, seperti halnya SMA terbuka bagi mereka kan menjangkau kondisi geografis Jawa Barat yang luar biasa. Oleh Disdik di 5 tahun terakhir ini sangat catatannya sih, kalau buat catatannya, tapi ada catatan tersendiri yang memang harus menjadi perhatian kita semua, yaitu tentang bagaimana kita mengedukasi masyarakat tentang pendidikan ini, tentang hak untuk mengikuti pendidikan menengah di Jawa Barat ini jangan hanya terpaku pada sekolah negeri. Gitu. Jadi kan PPDB selalu rame gitu ya. Kenapa sih PPDB selalu rame? Saya melihat masyarakat itu dikasih sistem apapun pasti akan ngeluh gitu. Jadi dia akan nyebut sistem PPDB tahun ini mah baik gitu. Kenapa? Karena anaknya diterima. Kalau anaknya nggak diterima mah goreng, gitu. Jelek saja gitu. Jadi itu mah catatan saya untuk semua, artinya mungkin Disdik harus merumuskan kira-kira bagaimana nih pola yang bisa
bisa dilakukan untuk terus melakukan edukasi kepada masyarakat agar begitu ya, agar mereka punya paradigma yang tepat begitu mengenai pendidikan, sehingga tidak selalu setiap PPDB pasti rame terus begitu. Saking orang ingin semua ke negeri, padahal tadi Pak Kadis menyebutkan secara daya tampung sesungguhnya mencukupi lah kalau dilihat dari usia sekolah gitu ya. Tapi kalau untuk negeri berapa persennya Pak Kadis? 39. Negeri itu 39%, tapi ada nih swasta gitu 61%. Sehingga kalau orang tua yang mampu seperti Pak Kadis, putranya nggak di negeri. Nggak di negeri. Artinya apa? Karena Pak Kadis sangat concern terhadap pendidikan yang beliau punya uang, ya sudah aku mah cari sekolah swasta aja yang bagus biar bayar gitu. Sekolah negeri biar untuk mereka yang memang inginnya ke negeri begitu, atau memang punya haknya ke negeri karena cuma 39% tadi. Betul, artinya banyak pilihan lah sebenarnya. Artinya tadi Bu Evi sudah ngasih kode ya, ketika tadi masalah geografis ya, Jawa Barat punya keunikan dan apa ya, kelebihan lah ya, kelebihan tersendiri. Belum lagi jumlah apa bisa dikatakan ya tadi apa orang-orang kan daya tampung, orang-orangnya macam-macam ya Pak, karakternya gitu kan. Itu jadi tantangan. Apakah itu benar jadi tantangan dari Pak Kadis sendiri untuk tadi ya memimpin dinas yang berat loh Bu? Serius loh, bebannya berat loh ini. 60% loh. Betul. Pegawainya. Betul. Ada di bawah. Ada di bawah. Lebih ya. Jadi kan gini, saya lanjutkan tadi ya, kaitan dengan komposisi tadi. Jadi 39, sekian persen itu memang di negeri. Kemudian madrasah aliyah itu juga menyumbang kuota di 9, sekian persen. Nah kemudian yang swastanya di SMA SMK swasta di 51, sekian persen. Jadi keserakasan 100% itu terdiri dari 3 komposisi yang tadi lah gitu. Nah memang betul kami tidak seluruhnya bisa oleh tidak bisa oleh sekolah negeri gitu ya. Nah kalau misalnya beberapa kendala, misalnya begini Kang, Jawa Barat ini kan dari utara, selatan itu juga berbeda gitu ya. Nah itu juga misalnya berakibat terhadap kondisi geografis, itu juga menjadi kendala tersendiri ya. Karena banyak juga yang memang ketika kita dirikan sekolah tetapi juga penduduknya tidak terlalu banyak juga misalnya kan gitu. Kultur. Nah itu salah satu kondisi misalnya kaitan dengan budaya, terkait dengan geografis gitu. Sehingga dari sisi geografis ini kita belum seluruhnya dari 627 kecamatan di Jawa Barat itu ada sekolah negeri dan swasta. Tetapi yang kita hitung bukan tentang ada sekolah negeri atau swasta atau negeri SMA SMK-nya, tetapi berapa rata-rata lulusan dalam 1 tahun, kemudian apakah sudah ada sekolah swasta atau tidak di situ. Kalau memang sudah cukup kuotanya oleh sekolah swasta, berarti kewajibannya bukan tentang mengadakan sekolah negeri, tetapi meningkatkan kualitas dari sekolah swasta tersebut gitu. Jadi tidak selalu bahwa ketika kosong sekolah negeri di kecamatan tertentu itu kita hadirkan sekolah negeri, tidak selalu begitu gitu solusinya gitu. Nah kemudian belum tentang budaya ya Kang, budaya itu juga misalnya ada beberapa juga pandangan dari orang tua kalau sudah SMP itu sudah saja bekerja lah gitu ya, ikut orang tua misalnya gitu. Nah itu juga memang bagian-bagian yang harus kita juga berikan pemahaman. Kemudian juga ada kendala terkait ekonomi. Walaupun penduduk miskin Jawa Barat alhamdulillah terus menurun. Nah tetapi kan kita juga tetap harus memfasilitasi ketika termasuk kepada keluarga-keluarga ekonomi yang tidak mampu misalnya gitu. Kemudian belum misalnya terkait dengan keyakinan, tidak semua siswa atau anak-anak ini juga bersekolah di sekolah SMA, SMK, SLB negeri swasta ataupun di MA, karena bisa jadi mereka mengenyam pendidikan melalui pesantren misalnya yang tidak masuk ke dalam hitungan
rata-rata lama sekolah misalnya gitu ya. Nah itu juga ada beberapa hal yang memang juga terjadi demikian. Nah jadi tentunya banyak kendala untuk yang terkait dengan pendidikan ini. Tapi insya Allah semua kendala itu kita juga coba terus hadapi gitu ya. Contoh yang di misalnya geografis, kekurangan kita bikin SMA terbuka gitu ya. Jadi selalu kita coba buatkan. Ketika misalnya ekonomi tidak mampu, kita buatkan program untuk ekonomi tidak mampu gitu, dan beberapa hal yang lain gitu. Seperti tagline ini ya, transportasi online selalu ada jalan. Betul. Kita selalu pasti selalu mencari solusi untuk setiap permasalahan. Jadi nggak diam ya. Orang dinas pendidikan tuh nggak diam ya, terus gimana cara, tapi tidur masih aman ya Pak ya? Tidur psikologis masih aman ya Pak? Karena pasti kan kepikiran terus ya Pak? Kepikiran terus. Tapi masih aman ya Pak? Insya Allah masih aman. Tapi Pak, memang masih ada kendala lagi Bu, menurut banyak sekali pendengar PRFM yang sering sampaikan di PRFM sendiri, bukan cuma sekolah negeri dan sekolah swasta, tapi sekolah favorit dengan sekolah non favorit. Apakah itu jadi kendala juga? Iya, sekolah favorit dan sekolah tidak favorit. Sebetulnya begini. Dengan sistem yang sekarang, kita kan menggunakan ada zonasi prestasi, kemudian ada afirmasi gitu ya. Nah, sekarang itu relatif antara sekolah satu dengan sekolah yang lain mulai berimbang. Artinya yang dulu dianggap sebagai sekolah favorit, itu mungkin agak turun. Tetapi sekolah-sekolah yang dulunya dianggap tidak terlalu favorit, dia naik gitu ya. Kelulusan ke perguruan tinggi dan lain sebagainya ya. Nah, hanya memang stigma ya, pandangan dari orang tua itu menganggap bahwa kalau SMA tertentu di Bandung itu pasti SMA-nya adalah ini dan ini misalnya gitu. Itu masih ada. Nah, itu memang agak menyulitkan kami juga, karena pasti orang tua ada keinginan untuk memberikan yang terbaik kepada putra-putrinya kan, itu pasti gitu. Nah, ketika misalnya menganggap bahwa ada sekolah favorit tersebut, nah sehingga kira-kira apa yang bisa dilakukan orang tua untuk anak ya, nah itu pasti dilakukan gitu. Hanya yang kita sayangkan ketika melakukannya dengan berbagai cara yang tidak halal lah gitu ya, tidak melakukan hal-hal yang negatif gitu. Selama dilakukan dengan cara-cara positif, saya pikir itu sesuatu yang baik ya, sesuatu yang bagus. Tetapi ketika melakukannya dengan cara negatif, nah muncullah seperti halnya PPDB tahun ini gitu ya, kami harus bukan membatalkan tidak memasukkan yang 4.791 gitu ya, belum nanti yang sudah masuk yang memang juga harus kita telusuri kembali yang memang akhirnya memunculkan data juga gitu ya, yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Baik ya, itu soal rame ya soal PPDB, apalagi kan berkaitan dengan kasihan anaknya sih gitu. Dan mungkin nanti kita coba tanyakan ke Bu Evi juga, mungkin pernahkah ada semacam kajian ini yang kekeh tuh anak atau orang tua? Mungkin nanti kita coba hadirkan dalam sesi berikutnya, tentunya dalam podcast catatan PRFM edisi khusus mengenai reformasi pendidikan di Jawa Barat. Tetap bersama kami. Ya, kita lanjutkan kembali seperti apa mungkin progres dari reformasi dunia pendidikan di Jawa Barat, masih bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan juga ahli pendidikan Bu Evi Saleha. Bu Evi, tadi terkait dengan masalah tadi ya, kecurangan dan sebagainya. Artinya kan ada semacam entah ini keinginan orang tua atau keinginan anaknya. Contohnya, saya pengen sekolah di SMA sekian sekarang tuh ya. Apakah itu rata-rata dari orang tuanya atau dari anaknya? Bisa dua-duanya. Jadi ada yang memang dari orang tuanya, anaknya mah cuek gitu. Ada yang memang anak yang memaksa pada orang tuanya. Itu bisa saja terjadi. Mang Ewok ya, Mang Ewok. Pendidikan itu tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan, tetapi tanggung jawab orang tua, tanggung jawab masyarakat begitu. Nah, selama ini orang lebih mudah, lebih cenderung selalu melimpahkan semua urusan pendidikan ini ke pemerintah. Betul. Gitu. Ke Pak Kadis ya. Nah, ke Pak Kadis. Jadi kalau ada apa-apa teh pasti dinas pendidikan yang disalahkan gitu. Padahal
Salah satunya adalah tanggung jawab untuk memberikan pendidikan karakter kan ada dari keluarga. Nah, sehingga ini kenapa muncul begini? Pertama karena memang ada paradigma yang harus diluruskan di masyarakat tentang hasil pendidikan. Jadi hasil pendidikan selama ini seringkali bersifat material, bukan bersifat esensi pendidikan. Kan orang sekarang melihat keberhasilan orang disebut berhasil teh karena punya rumah, punya mobil begitu. Tapi tidak tahu dia dapatnya dari mana. Nah, itu yang mendasar begitu. Nah, problem ini tentu tidak bisa diselesaikan hanya dalam waktu singkat tapi berproses. Oleh karena itu mari semua masyarakat juga berusaha untuk memperbaiki, tidak hanya udah nitip ke sekolah gitu. Jadi kalau misalnya anaknya bagus, dipujilah sekolah gitu. Tapi kalau anaknya hasilnya tidak sesuai, semua disalahkan ke sekolah gitu. Nah, ini juga mungkin menjadi bagian dari yang harus terus-menerus dilakukan melalui berbagai katakanlah sosialisasi seperti ini gitu ya. Jadi ada. Nah, harusnya kita semua tahu, tadi Pak Kadis menyebutkan pendidikan karakter. Siapapun pasti akan tahu, kadang suka ada malah orang tua, dulu mah ya ada pendidikan budi pekerti begitu, kok sekarang nggak ada, hilang, padahal bukan itu gitu. Esensinya adalah semua menyadari bahwa kita ingin menciptakan anak-anak lulusan generasi muda ini yang berintegritas. Salah satu indikator berintegritas tidak memaksakan diri kalau tidak memenuhi ketentuan, kan gitu. Nah, ketika ada anak yang maksa, harusnya orang tuanya memberikan pemahaman, bukan cari jalan dengan cara negatif, kata Pak Kadis kan tadi. Tapi harus memberi pemahaman, karena saya punya cerita nih dari cucu saya. Nah, gimana tuh? Jadi pada saat 2 tahun yang lalu Pak Kadis, cucu saya tuh masuk, tadinya SD SMP-nya di swasta, terus SMA-nya pengen nyoba ke negeri. Terus dia masuk akhirnya, dan saya taunya berdekatan dengan tempat tinggalnya, bukan di SMA 3, bukan di SMA 5. Taunya sudah diterima gitu ya di SMA negeri di daerah timur. Nah, sudah gitu 3 bulan berlalu, kan biasa kalau Sabtu Minggu ngariung gitu. Ninin kenal nggak dengan Pak A gitu, dia nyebut namanya. Kenapa emang? Ya kan si Pak A itu dulu katanya temen Ninin di Pemkot gitu. Oh kenal, kenapa? Anaknya sekarang temen Teteh. Tapi dia bilang, aku mah masuk ke sini udah pakai jalan belakang. Emang ada ya Nin jalan belakang? Gudang. Kebayang nggak? Iya sih. Saya harus ngejawab apa? Oh iya. Tapi yang saya sedih adalah kok anak itu dengan bangga menyampaikan ya apa yang seharusnya disembunyikan gitu. Nah, itu tuh secara tidak langsung orang tua mengikuti keinginan anak, atau siapa tahu justru orang tuanya yang ingin gitu. Anaknya makan cuek sehingga akhirnya, aku mah sebenarnya mah nggak mau amat lah ke sekolah ini gitu. Cuma orang tua aku aja gitu. Jadi aku mah bisa masuk ke sini teh jalannya jalan belakang. Dia teh nanya kan, cucu Ninin teh nanya, emang ada ya Nin jalan belakang teh kayak apa? Jawabnya gimana tuh? Saya penasaran jawabnya gimana tuh? Tanya aja nanti jalan belakangnya kayak apa teh. Jadi saya balikin lagi gitu. Jadi ini pakai logika ya, jalan belakang gitu. Jalan belakangnya kayak apa? Kan kalau Teteh pakai prestasi nih gitu. Kalau dia jalan belakangnya pakai jalan belakang apa? Coba tanya sama Teteh, ngobrol. Padahal mah nggak boleh ya Nin kalau misalnya jalannya bukan jalan yang benar, kata dia. Iya. Nah, ini terus akhirnya kita ngobrol, kita diskusi, kita tanamkan integritas. Nah, itu sih yang terpenting, pendidikan integritas ya. Jadi apa yang tadi Pak Kadis sampaikan, salah satu upaya Dinas Pendidikan bekerja sama dengan BPSDM dan bekerja sama dengan para penyuluh anti korupsi, itu antara lain meningkatkan kualitas SDM kepala sekolah dulu. Karena tadi Pak Kadis nggak akan mungkin pendidikan karakter bisa jalan, pendidikan berintegritas bisa jalan kalau
pemimpinnya, gurunya, kepala sekolahnya tidak memberi teladan dalam berintegritas. Maka salah satunya adalah dengan cara bagaimana memberikan pemahaman kepada mereka, bagaimana meningkatkan kompetensi anti korupsi melalui nilai-nilai integritas pada kepala sekolah, sehingga mereka menerapkan bagaimana tata kelola sekolah berintegritas itu bisa berjalan begitu. Jadi ini nyambung antara pendidikan karakter, antara bagaimana membentengi sekolah-sekolah agar tidak secara mudah terintimidasi begitu, dengan cara meningkatkan kualitas mereka, salah satunya melalui diklat pendidikan, diklat sekolah Jadi harapannya memang langkah-langkah dari Dinas Pendidikan bisa terus konsisten juga, dan tentunya biasanya ada evaluasi juga ya Pak Kadis ya, terkait mungkin program-program terutama untuk guru-guru nih, untuk ditingkatkan dari kualitasnya, integritasnya dan lain sebagainya. Itu seperti apa nih Pak hasil evaluasi sementara? Iya, jadi gini, kita memang terus mengevaluasi ya. Contoh misalnya dari sisi guru tadi. Dari sisi guru itu kita mengevaluasi yang pertama ketercukupan gurunya. Apakah di sekolah-sekolah kita sudah cukup gurunya atau tidak. Kemudian terkait dengan kompetensinya gitu. Karena kita menyadari bahwa guru-guru juga harus tetap mendapatkan atau terus mengevaluasi diri masing-masing gitu ya, untuk bisa meningkatkan kompetensinya. Nah, kemudian evaluasi juga tidak hanya di situ, tetapi juga misalnya terkait dengan fasilitas, ketercukupan ruang kelas, kondisi ruang kelas, kemudian berbagai hal yang lain yang memang dibutuhkan oleh siswa-siswi kita gitu ya. Nah, itu kita lakukan sehingga dari situ kita juga membuat program-program atau kegiatan-kegiatan yang mengacu hasil evaluasi kita gitu. Baik. Tapi Pak Kadis, mungkin kita nanya sedikit soal anggaran nih. Anggaran yang dikucurkan ataupun dialokasikan untuk dunia pendidikan itu sudah cukup atau jujur masih kurang, Kang? Dengan tadi ya, dengan Jawa Barat kan luas dan lain sebagainya. Betul. Jadi gini Kang, kalau misalnya cukup atau tidak cukup, saya ingin menggambarkannya begini. Jawa Barat ini, jadi alokasi anggaran itu kan kita perlu untuk beberapa variabel ya. Ada untuk investasi, ada untuk operasional, ada untuk juga personal. Nah, kalau misalnya untuk investasi, berarti kita berhitung berapa kecukupan sekolah, berapa kecukupan alat, berapa kecukupan dari sarana prasarana yang lainnya gitu ya, lab dan lain-lain gitu. Kemudian juga berapa yang kondisinya sudah rusak berat misalnya gitu, kemudian yang rusak sedang dan semuanya. Kemudian biaya operasional juga kita pernah hitung-hitung ya, Bu Evi. Jadi menghitung berapa sih sebetulnya kondisi biaya operasional yang harus kita miliki, dan apakah kita juga akan menyentuh kepada biaya personal terutama untuk keluarga ekonomi tidak mampu misalnya gitu. Nah, kalau misalnya menggabungkan secara keseluruhan di sana, pasti idealnya kita memiliki alokasi anggaran yang lebih besar, sehingga kita bisa lebih mengoptimalkan berbagai keinginan atau harapan-harapan kita misalnya. Sebagai contoh misalnya kan, ke depan dunia ini kan juga berubah ya. Jadi dari sisi misalnya program-program tentang go green gitu ya. Nah, kemudian sekarang sudah mulai berbicara tentang energi terbarukan, tentang berbagai hal, potensi energi terbarukan juga termasuk. Nah, kesiapan-kesiapan alat kita, kesiapan-kesiapan untuk mengikuti perubahan itu juga kan harus diikuti gitu ya. Ketika misalnya alat-alat praktek siswa kita masih alat-alat praktek untuk yang mobil-mobil konvensional, motor-motor, kalau motor mungkin bisa lebih mudah gitu ya untuk punya yang listrik misalnya. Nah, yang mobil-mobil kita juga kan belum masuk ke situ misalnya. Nah, jadi akan banyak perubahan-perubahan, dan itu juga memang
perlu alokasi anggaran untuk investasi yang lebih besar gitu. Jadi semakin alokasi anggaran kita lebih ideal, pastinya kita bisa lebih mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan yang kita laksanakan gitu. Gitu kan. Baik, semoga PAD provinsi terus meningkat, investor datang yuk. Biar tadi kan mendukung tadi pendidikan yang tentu mencetak SDM yang berkualitas. Karena kan ya banyak ya proyek-proyek yang di zaman Kang Emil juga kan. Betul. Kayak Rebana lah sebagainya yang sekarang jadi concern juga. Itu kan butuh SDM yang berkualitas. Nah, dari pendidikan Etatea, pendengar PR dan juga warga Jawa Barat ya. Nah, karena waktu terbatas karena agak ada agenda lain ya, Pak ya? Iya, terus. Nah, mungkin berkaitan dengan ini, Pak, dengan evaluasi PPDB. Iya. Seperti apa, Pak? Evaluasi PPDB ya. Jadi yang pertama, saya secara garis besar aja ya. Betul, saya garis besar ya. Dari sisi sistem, alhamdulillah di tahun ini kita tidak ada down system ya. Ketika ada bug-bug tertentu di perjalanan, kita segera temukan, kita langsung perbaiki dan lain sebagainya. Nah itu alhamdulillah sisi sistem sih kita sudah cukup gitu ya. Kemudian dari sisi penyelenggaraan, artinya kesiapan dari sekolah-sekolah untuk melaksanakan itu juga kita melihat sekolah-sekolah sudah siap gitu ya untuk melaksanakan itu. Kemudian mereka tidak hanya melayani secara online tetapi juga offline gitu ya. Artinya bukan ada sistem yang online dan yang offline, bukan, tetapi lebih kepada mereka memfasilitasi bagi yang tidak punya scanner, bagi yang seperti itu bisa difasilitasi oleh sekolah-sekolah di satuan pendidikannya masing-masing di tujuan. Nah, kemudian terkait beberapa hal yang kemarin agak cukup ramai gitu ya. Nah, memang beberapa hal tersebut kita memiliki begini, alokasi, maksudnya gini, kita ini Dinas Pendidikan itu tidak bisa berdiri sendiri. Kita bermitra dengan berbagai perangkat daerah dan institusi-institusi lainnya. Sebagai contoh misalnya, untuk kartu keluarga kita pasti bermitra dengan Disdukcapil. Kalau misalnya untuk keluarga ekonomi tidak mampu, datanya kita bermitra dengan Dinas Sosial. Kalau misalnya tentang prestasi kejuaraan, kita bermitra dengan Dinas Pemuda Olahraga, dengan KONI, dengan Kuarda, dengan berbagai yang lainnya gitu. Nah, jadi mitra-mitra kita ini memang tidak hanya satu gitu. Dan kewenangan Dinas Pendidikan ini sebagai pengguna dari semua sumber data yang kami perlukan gitu. Nah, karena posisinya sebagai pengguna, maka memang semakin datanya baik dari mitra-mitra kami itu, maka kami juga akan bisa lebih baik lagi gitu ya. Nah, memang ada sebuah harapan dari masyarakat mungkin yang masih belum ini dengan ketentuan ya, Bu Evi ya, misalnya ketika orang berpindah misalnya gitu. Nah, rekan-rekan dari Disdukcapil juga tidak bisa menolak ketika orang berpindah kan gitu. Nah, tapi sebetulnya yang kami khawatirkan bukan pada posisi di situ. Yang kami khawatirkan adalah ketika orang berupaya dengan mencoba memalsukan dokumen negara. Nah, pidana ya, itu pidana sebetulnya. Nah, itu yang sebetulnya lebih kami khawatirkan gitu. Kalau tadi perpindahan itu memang secara ketentuannya memang dimungkinkan gitu. Nah, tetapi ketika memasukkan dokumen negara, QR code-nya diganti, tanggalnya diganti, dan lain sebagainya. Nah, itu yang memang menjadi sebuah kekhawatiran gitu. Nah, ini beberapa evaluasi kami. Nah, kami juga nanti ingin
memperbaiki berbagai hal yang ada di kami. Jadi perbaikan-perbaikan internal kami seperti apa, perbaikan kerjasama dengan mitranya seperti apa. Nah, sehingga 2024 mudah-mudahan kita bisa lebih baik dibandingkan dengan yang 2023 ini. Amin, semoga ya. Mungkin terakhir nih, pesan untuk masyarakat dari Bu Evi dulu. Ya. Kang Mang Ewok, Mang Ewok, ini ya, PPDB itu satu dari sekian banyak yang dilakukan dalam proses pendidikan. Tapi kelihatannya energi dinas pendidikan itu 50 bahkan sampai 70% barangkali habis untuk ini. Oleh karena itu ke depan yuk bareng-bareng semua pihak memperbaiki kondisi ini. Jangan hanya menuntut dinas pendidikan memperbaiki, tapi kita sendiri penggunanya di masyarakat, orang tua siswa itu tidak melakukan perbaikan apapun. Nah, oleh karena itu, mari kita sama-sama. Yang paling penting adalah kalau untuk saya, ibu dan bapak, orang tua, tolong sayangi anak-anak dengan tidak menghancurkan masa depan mereka. Karena dengan cara-cara yang tidak baik, itu sama dengan menghancurkan masa depan mereka. Seolah-olah seperti sayang, padahal menjerumuskan. Itu satu. Yang kedua, setelah PPDB kesananya tuh anak-anak tuh kan akan belajar, harus mengikuti berbagai kegiatan pendidikan. Nah, tadi disebutkan oleh Pak Kadis bahwa SPP sudah digratiskan. Kemampuan pemerintah ini kan tidak bisa terus-menerus. Mending kalau PAD-nya terus naik. Nah, kalau terus turun gimana gitu. Artinya partisipasi masyarakat ini sesuai dengan PP 48 itu masih perlu. PP 48 tahun 2008. Jadi masih perlu, dan itu diharapkan bisa dilakukan untuk anak-anak kita bisa memperoleh pendidikan yang lebih baik. Mungkin dari saya itu kalau untuk himbauan untuk masyarakat. Baik, Haris. Ya. Dunia ke depan itu semakin berubah, kan. Ya. Pekerjaan ke depan itu yang ada sekarang bisa jadi ke depan tidak ada. Yang sekarang tidak ada justru akan menjadi ada. Nah, kewajiban kita adalah mempersiapkan supaya putra-putri kita ini bisa siap dengan berbagai kondisi di masa yang akan datang. Nah, kesiapan itu tentunya kesiapan dari sisi keilmuannya, kesiapan dari keahliannya, kemudian kesiapan karakternya. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Kita semua, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab juga keluarga, tanggung jawab juga masyarakat dalam arti luas. Nah, sehingga mari kita sama-sama mendukung kebaikan pendidikan ini, sehingga sekali lagi putra-putri yang kita didik saat ini itu siap masuk ke dunianya, gitu ya, ke dunia nyatanya nanti. Nah, kemudian juga siap menggantikan pemimpin-pemimpin yang saat ini, menggantikan setiap bidang tugas yang memang suatu saat mereka akan penuhi, gitu. Jika misalnya hari ini kita masih dianggap masih kurang baik, suatu saat putra-putri kita harus lebih baik dibandingkan dengan kita. Jadi oleh karena itu, sekali lagi kepada semua lapisan masyarakat, mari kita sama-sama memberikan kebaikan untuk putra-putri kita. Terima kasih, itu Kak. Semoga ini bukan jadi perbincangan ataupun pertemuan kita yang ada pertemuan berikutnya lah, semoga ya. Karena kan banyak hal ya, kalau kita bicara dunia pendidikan, banyak hal yang dan juga perlu pendalaman yang perlu kita kita dalami lah untuk menciptakan, dan juga harapannya tadi perbaikan SDM, dan juga dibantu dengan tadi ya peran serta masyarakat, dan juga mungkin para sultan ya, para sultan Andara mungkin ya, ataupun sultan-sultan yang lain. Mungkin nggak ada salahnya juga ya berinvestasi di dunia pendidikan. Contohnya kan sekolah swasta harganya mungkin bisa lebih lebih ramah di kantong ya. Ini yang saya jadi curhat gitu, Bu. Yang sekarang dirasakan mahal gitu. Betul, karena kan ada anggapan swasta itu mahal gitu kan, makanya banyak yang lari ke negeri-negeri. Tapi semoga saja ya di kemudian hari ke depan mungkin bisa lebih baik lagi lah kondisinya. Dan juga tentunya dengan tadi obrolan ini nampaknya memang concern dari Gubernur Jawa Barat Kang Emil dan juga Pak UU cukup concern di dunia pendidikan. Semoga saja ini bisa dilanjutkan
sama Kang Emil lagi atau sama siapa? Siapapun. Sama siapapun lah ya. Semoga bisa dilanjutkan karena beban dari Dinas Pendidikan luar biasa ya. Sangat berat untuk menciptakan tadi SDM yang berkualitas dan juga menjaga mood para tenaga pendidik ya, yang semoga saya bisa terus terjaga dan berintegritas tentunya. Turun, demikian mungkin. Terima kasih Bu Evi. Ya, ini jujur saya agak speechless karena setelah sekian purnama ya kita bertemu. Pak Kadis juga turun karena beliau setelah ini ada kegiatan lain juga. Semoga lancar Pak Kadis ya untuk menghadirkan beberapa informasi tentunya untuk teman-teman wartawan rencana ya habis ini ya. Demikian mungkin saya Muhammad Fauzi dari Jabar Comment Center dalam talk show Catatan PRFM edisi Reformasi Pendidikan di Dunia Pendidikan di Jawa Barat. Akan terus kami hadirkan informasi untuk Anda di PRFM. Hatur nuhun dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.